Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam sehat buat kita semua. Ya, renungan kita pagi hari ini judulnya adalah doa untuk mengevaluasi diri kita. Ya, apakah diri kita kalau dilihat kalau sesuai perusahaan gitu, apakah ada perbaikan, apakah sesuai rencana. Nah, lalu kita mau evaluasi bagaimana kehidupan kita ini ya. Nah, firman Tuhan Mazmur 139 ayat 23 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar, yang kekal. Nah, saudaraku, kita tahu ini ditulis oleh Daud, ini menjadi doa dia, ya. Nah, luar biasa, banyak orang kalau berdoa adalah mengenai kebutuhannya ya, keinginannya. Tetapi Daud berdoa untuk mengevaluasi dirinya. Tuhan, selidiki aku hatiku, dia bilang pikiran-pikiranku, jalan-jalanku. Dan saya percaya ini adalah salah satu yang membuat Daud menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Ya, Tuhan berkata, dia berkenan kepada Daud. Karena apa? Dia bukan hanya kalau berdoa, dia hanya menyampaikan apa yang dia inginkan, tetapi dia juga berdoa meminta apa yang Tuhan inginkan. Dia mau diselidiki oleh Tuhan, dia mau jalan-jalannya dilihat oleh Tuhan, dikoreksi, diperhatikan, dan Tuhan ngomong kepada dia. Itu sebabnya saya percaya salah satu adalah karena demikian makanya dia disebut menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung tahun. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2023. Saya rindu kita boleh juga mengevaluasi diri kita. Kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk mengevaluasi diri kita, ya. Nah, apa-apa saja ya dari ayat ini, apa-apa saja yang eh, kita mau eh, evaluasi ya. Nah, jadi dari ayat itu ada tiga hal saya lihat saudaraku yang perlu kita evaluasi. Kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Jadi ada tiga, hati, pikiran, dan jalan-jalan kita. Ya, untuk hati, saudaraku, tiada juga ayatnya, saudaraku ya, bahkan menjadi lagu ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Jadi untuk urusan hati, apakah kita betul-betul hati kita mengasihi Tuhan? Apakah hati kita betul-betul kita tujukan kepada Kristus saja? Apakah hati kita memprioritaskan Tuhan kita? Kita perlu selidiki hati kita. Kita perlu datang kepada Tuhan, memohon supaya Ia menunjukkan apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan juga kalau kepada Petrus, dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, katanya ya. Nah, saya rindu kita juga Tuhan boleh bicara kepada kita, ya, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan selama 1 tahun ini, apakah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kita memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Ini soal hati. Hati kita bisa menghasilkan berasal dari sana kehidupan,
tapi juga bisa dari sana hal-hal yang buruk. Nah, yang kedua adalah soal pikiran. Ya, kalau ini sangat akrab kita ini seringkali dikhotbahkan ya. Tuhan mau pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Ya, ya. Yang Tuhan mau kita memiliki pikiran-pikiran Kristus, memiliki kerendahan hati, ya, memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Makanya kalau Filipi 4 ayat 8 juga di situ disampaikan semua yang baik, bukan hanya itu, tapi semua yang mulia, yang patut dipuji. Nah, itulah pikiran kita. Yang Tuhan mau adalah kita ada di sana. Apakah kita sudah ada di sana? Apakah pikiran masih hanya menguntungkan diri sendiri? Apakah pikiran-pikiran malah pikiran yang negatif? Mari kita belajar mengendalikan pikiran kita, menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Ya. Pikiran yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang suci, ya, yang patut dipuji. Wow, ya Tuhan mau kita ada di sana dan kita biarkan diri kita, Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita sendiri yang mengevaluasi diri kita, ya, kadang kita tidak jujur karena kita lebih membela diri kita karena sifat kedagingan kita adalah membela diri kita sendiri. Jadi kita harus berdoa datang kepada Tuhan seperti Daud ini. Dan yang ketiga adalah jalan-jalan kita. Apakah kita masih dalam rancangan Tuhan? Ya, kalau Mazmur 32 itu berkata 8 itu ya, ya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ya, jadi di dalam Tuhan, Tuhan sendiri merindukan untuk menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Ya, kita justru dia ingin sekali, ya, memberikan nasihat, matanya tertuju kepada kita. Tuhan mau kita ada di dalam rancangannya. Jalan-jalan kita itu kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita lakukan sesuai dengan petunjuk keinginan dari Tuhan kita, bukan keinginan kita sendiri. Dan mari kita membuat satu rancangan kembali, memperbaiki diri kita setelah kita evaluasi, tujuannya adalah supaya kita bisa lebih baik lagi. Ya. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Mintalah kepada Tuhan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, seperti dia rindu juga memberikannya dari Mazmur 32:8 ini. Ya, mari kita meminta supaya tahun depan jauh lebih baik daripada tahun ini. Ya, jauh lebih baik. Ya, karena Tuhan memberikan petunjuknya, memberikan hikmatnya bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semuanya mengambil waktu betul-betul berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan ya, petunjuk dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan menyelidiki hati kita, pikiran kita, jalan-jalan kita, supaya kita bisa memperbaiki hidup kita dan tahun depan menjadi tahun yang jauh lebih baik lagi daripada tahun ini. Ya. Dan Tuhan bisa berkata kepada kita juga, kita menjadi orang-orang yang dikenannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan.